dan serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Dea Mutiara dari kelas 9D. Teman-teman, apakah kalian tahu dongeng apa yang saya ingin bawakan? Tentu tidak kan? Dongeng yang saya bawakan yang berjudul Petani Miskin dan Sang Anak. Alkisah. Hiduplah seorang petani miskin di kampung Sededong. Suatu hari, petani tersebut menemukan sekantong biji gandum. Lalu, ia menanam biji tersebut. Ia rawat dengan kerja keras dan penuh kesabaran. Setiap hari, ia pergi ke ladang hanya untuk menyiram tanaman tersebut. Dan di saat yang bersamaan, lewatlah warga dan berkata, "Hahaha, berharap apa kau dengan biji gandum tersebut yang tidak ada gunanya?" Dan hanya dibalas senyuman tipis dari sang petani. Satu hari, petani tersebut terkena penyakit sehingga membuat dia tidak bisa bergerak dan dirawat oleh sang anak yang bernama Rama. Rama yang melihat ladang gandum sang ayah memilih untuk berhenti sekolah dan merawat ladang gandum sang ayah. Di saat Rama ingin memberikan ayah makan, ternyata di dapur sudah tidak ada apa-apa. Rama pun tidak putus asa. Lalu ia pergi ke ladang dan melihat gandum yang sudah siap dipanen. Dan ia pun pergi ke kota untuk menjualnya. Rama pun berteriak, "Bapak, Ibu, mari dibeli." Teriakan Rama membuat warga tersebut ingin membelinya. Gandum itu pun habis terjual. Rama pun pulang dengan hati yang gembira. Rama yang memperlihatkan hasil jualannya kepada ayah. Sang ayah pun ikut melihatnya, sangat bahagia. Uang yang ia hasilkan berbagai macam ia belikan seperti makanan lauk paut, biji-bijian, dan obat. Rama segera memberikan ayahnya makan dan setelah itu memberinya makan obat. Biji gandum yang ia beli hendak ia tanam lagi dan dijual kembali. Hari-hari ia ke kota hanya untuk menjual gandum tersebut. Gandum yang ia jual sangatlah laku dan menghasilkan uang yang cukup. Seketika uang tersebut bisa membawa ayahnya ke rumah sakit dan Rama pun bisa bersekolah kembali. Rama yang sehabis pulang sekolah bergegas untuk berdoa agar gandumnya terjual habis. Di saat di perjalanan, Rama melihat nenek-nenek yang kelaparan. Rama pun memberikannya sedikit makanan dan berkata, "Nek, ini ada sedikit uang, mohon diterima ya." Dijawab oleh sang nenek, "Terima kasih banyak ya Cuk, semoga jualannya habis terjualkan." Rama pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah selesai berjualan, ia pun pulang dengan gembira dan memperlihatkan hasil jualannya kepada ayah. Sang ayah pun ikut gembira. Tahun demi tahun berlalu, dari hasil kerja keras dan kesabaran mereka tersebut menjadi orang kaya. Saya harap dongeng yang saya bawakan bisa memberikan contoh yang baik untuk para generasi muda saat ini. Kalimat yang berada di dongeng merupakan motivasi, yaitu impian tidak menjadi kenyataan dengan sendirinya. Mereka membutuhkan kerja keras, tekad, dan usaha yang nyata. Jangan terlalu berharap pada manusia, berharaplah kepada Allah, karena hanya Allah yang dapat memberikan segalanya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk para juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, saya perwakilan dari kelas 7C ingin membacakan dongeng Persahabatan Gajah dan Tikus.
Di sebuah hutan, Toto si gajah lucu sering merasa kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Semua binatang tidak suka sama Toto karena badannya yang besar dan begitu gendut. Akan tetapi, Mimi si tikus kecil tidak pernah merasa terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Suatu hari, Mimi terperangkap masuk jebakan. Toto dengan sabar berhasil mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat dan tak terpisahkan. Pesan moral untuk teman-teman semuanya, bertemanlah dengan siapa saja, jangan membeda-bedakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menimpa bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Patricia Sumederiha, berasal dari kelas 7C SMP Negeri 1 Segedong. Yang terhormat Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan Dewan Guru. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Janji Pelangi. Di sebuah sekolah yang ramai dan penuh warna, ada taman kecil yang menjadi tempat favorit mereka. Di sana, burung-burung bernyanyi, bunga-bunga mekar dan ambil kuncinya ya. Yang indah. Ambil kuncinya ya. Sayangnya, banyak sampah berserakan, plastik, kertas, dan botol-botol kosong. Suatu pagi, seorang murid bernama Arka, anak kelas 8 yang terkenal jago berkarya tapi juga peduli lingkungan, melihat pemandangan itu dan mengingat, kok sampahnya begini-begini. Kayak kita dibikin gunung kedua Arka menatap tumpukan sampah. Temannya kira anak kelas 7 yang pintar dan rajin, mengangguk sambil membawa sapu kecil. Kita nggak boleh cuma mengeluh Arka. Ingat, tak, Sumpah Pemuda itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kalau kita nggak jaga lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa bangsa air kita? Arka mengingatkan begini. Sumpah Pemuda kan buat bangsa besar, bukan buat yang utama. Jadinya sambil tertawa. Mira tersenyum, justru itu Arka. Kalau bangsa ini besar, lingkungannya harus bersih dulu. Mulai dari taman sekolah kita, tiba-tiba untuk yang terkenal serius, tapi kadang bisa bertanya. Kalau murid-muridnya baik, taman ini bisa jadi surga, tapi kalau tidak bisa kebohongan. Ya, jadinya setelah sampai itu, kami bukan Arka menatap Pak Budi, lalu Mira, lalu sampai sesuatu yang ia berubah. Baiklah, kalau begitu ia buat janji pelangi. Kata Arka dengan drama seperti pelangi. Saya Mira bilang, ya seperti pelangi setelah hujan, kita bersihkan taman dan kita tunjukkan kalau pemuda bisa peduli, bersatu dan bangga pada negara. Mereka mulai bekerja. Arka dan Mira memanggil teman-teman lain. Ada yang mengungut sampah, ada yang menanam bunga, ada yang mengejar pagar. Saat mereka bekerja, mereka tertawa, bercanda, bahkan berkompetisi. Siapa yang bisa mengumpulkan sampah paling banyak? Namun, konflik muncul. Beberapa murid lain Mirip siapa ya mukanya nih? Ada mirip sesuatu mukanya. Buang tenaga buat sampah. Arka sempat hampir putus asa, tapi Mira memegang tangannya. Arka, ingat Sumpah Pemuda. Kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu kamar masjid pun bisa jadi bukti kita bisa bersatu. Dengan semangat baru, Arka dan teman-temannya terus bekerja sampai sore. Saat matahari mulai
terbenam taman itu berubah. Kini bunga mekar, daun-daun bersih dan burung kembali berkisar. Mereka berdiri di tengah taman saling menatap. Ini janji Dekat kau ada tai kita buktikan kucing. pemuda bisa peduli. Dekat kau ada tai kucing. Mulai dari sekolah sendiri, kata Arka sambil tersenyum. Tak nampak tanda-tanda nak buta. Mira mendengarkan dan janji itu bukan cuma untuk kita, Tak nampak. bangsa kita juga. Adalah. Sumpah pemuda bukan cuma kata-kata, tapi tindakannya. Malam itu taman sekolah menjadi simbol kecil dari Simbol kecil? tanggung jawab dan cinta Simbol kecil? dan Arka Mira serta teman-teman mereka belajar satu hal penting. Sumpah pemuda hidup saat kita berani bertindak bahkan dari hal kecil seperti menjaga lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kelesari, kelas 8D. Saya ingin menceritakan dongeng berjudul Bebek Selalu Aku Hidup. tendang langsung hilang. Alkisah bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari Tendang dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka bertengkar. Serigala, hewan pemaksa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sumber masalah. Gumam serigala yang jahat. Mulai hari itu, serigala mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Ia mulai memancing bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya memodohimu kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ujar serigala yang pandai memancing. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan serigala. Kemudian serigala mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Mereka satu punya berhasil yang hancur. Hahaha, serigala, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar. Karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihancur oleh serigala. Serigala sangat malu. Ia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Bebek benar. Jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun. Sekian dari dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri, perkenalkan nama saya Kalistania Cahaya. Saya dari kelas 7A akan membacakan tentang Timun Emas. Di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mborondo. Ia sangat baik hati, namun hidupnya kesepian. Karena tidak memiliki anak, setiap malam ia berdoa agar diberi seorang anak yang bisa menemaninya di hari tua. Ya Tuhan, aku hanya ingin seorang anak. Aku tak butuh harta, tak butuh kemewahan. Hanya seorang anak untuk kusayangi, kata Mborondo. Suatu hari, datanglah raksasa buto hijau dari hutan yang gelap. Mborondo, kalau kau ingin anak, aku bisa memberimu biji timun. Tapi ingat, saat timun itu bertumbuh, anakmu lahir, harus kau serahkan kepadaku, kata buto hijau. Mborondo dengan gemetar berkata, aku baiklah buto hijau, aku berjanji. Dengan tangan gemetar, Mborondo menerima biji timun itu, lalu menanamnya di kebun belakang rumahnya. Beberapa bulan kemudian, timun itu tumbuh besar dan berwarna keemasan. Saat dibelah, betapa berkejutnya Mborondo. Di dalam ada bayi cantik. Mborondo dengan gembira berkata, anak kecil yang manis, akan kau panggil kau Timun Emas.
Tahun demi tahun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis cantik, rajin, dan baik hati. Tapi Mbak Rondo tak pernah lupa janjinya pada Buto Ijo. Mbak Rondo dengan cemas berkata, "Oh tidak, Timun Emas, bagaimana nanti kalau Buto Ijo datang menagih janji? Aku tak sanggup kehilanganmu." Timun Emas dengan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir Ibu, kita pasti bisa menemukan cara." Benar saja, pada suatu pagi bumi bergetar dan udara jadi gelap. Suara langkah berat terdengar mendekat. Buto Ijo berkata, "Mbak Rondo, mana janjimu? Aku datang menjemput anak itu." Mbak Rondo dengan ketakutan, "Ampun Buto Ijo, beri aku waktu sebentar, biar aku pamit padanya." Buto Ijo dengan mengiyakan, "Tapi kalau kamu menipu, aku menghancurkan rumahmu." Dengan tergesa, Mbak Rondo memeluk Timun Emas dan memberi 4 benda ajaib yang diberi oleh seorang petaka: biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbak Rondo dengan menangis berkata, "Timun Emas, cepat lari ke hutan. Kalau Buto Ijo mengejar, lemparkan benda-benda ini satu persatu. Semoga benda ini bisa menolongmu." Timun Emas berkata, "Baik Ibu, doakan aku selamat." Timun Emas berlari secepat kilat. Sementara Buto Ijo mengajaknya sambil mengaum keras, "Timun Emas, kau tak akan bisa lari dariku. Hahaha," kata Buto Ijo. Saat Buto Ijo hampir mendekat, Timun Emas melemparkan biji mentimun ke tanah. "Tumbuhlah biji mentimun," kata Timun Emas. Sekejap tumbuhlah tanaman mentimun menjalar luas dan berbuah lebar. Buah Ijo berhenti sejenak untuk makan, memberi waktu bagi Timun Emas untuk berlari jauh. Buto Ijo mengunyah dengan ragus, "Enak juga mentimun ini, tapi aku masih belum menyerah." Saat Buto Ijo kembali mengejar, Timun Emas melemparkan jarum ke tanah. "Jadilah putar lampu," kata Timun Emas. Sekejap jarum berubah menjadi piton daun gurasi. Buto Ijo berteriak kesakitan saat tertusuk. "Aduh, tapi aku masih kuat." Timun Emas terus berlari jauh melempar garam. "Jadilah lautan luas," kata Timun Emas. Tiba-tiba air mengenang dan menjadi lautan asin yang luas. Buto Ijo hampir tenggelam, tapi ia masih bisa berenang. "Aku akan mendapatkan kau Timun Emas," kata Buto Ijo dengan emosi. Akhirnya Timun Emas melemparkan terasi akhirnya. "Jadilah lahar panas," kata Timun Emas. Sekejap tangan bergerumu. Dari dalam bumi muncul lahar panas yang menyembur tinggi. Buto Ijo berteriak kesakitan, lalu tenggelam dan lenyap selamanya. Timun Emas! Timun Emas akhirnya kembali ke rumahnya dengan selamat. Mbak Rondo membelinya sambil menangis bahagia. Kata Mbak Rondo, "Anakku, syukurlah kau selamat. Tuhan telah melindungimu." "Ibu, berkat doa Ibu dan benda ajaib itu, aku bisa kembali. Mulai sekarang kita hidup dengan damai," kata Timun Emas. Sejak saat itu, Mbak Rondo dan Timun Emas hidup berbahagia di desa mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan keberanian dapat mengalahkan kekuatan yang jahat. Terima kasih. Dewan Guru dan pada teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jumina. Saya perwakilan dari kelas 7B, ingin menceritakan sebuah dongeng tentang kisah semut dan belalang. Suatu hari di musim panas dan terik dan melelahkan, seekor semut melihat rajin sedang mencari makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam bumi. Meski kehilangan ia tetap bekerja dengan niat agar nanti saat musim tiba, semut bisa memiliki persediaan cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, belalang melihat dan berkata,
Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti? Kemudian semut menjawab, aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati kelaparan. Mendengar jawaban semut, belalang pun tertawa terbahak-bahak. Kenapa repot sekali? Musim dingin kan masih lama. Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara itu, sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Padahal saat musim dingin, persediaan makanan akan sulit untuk dicari. Sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan minta makanan kepada semut. Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi makanan dengannya. Perkenalkan, nama saya Neza Hadidya dari kelas 9A. Saya di sini akan mendongeng tentang singa dan tikus. Selamat menyaksikan. Singa dan tikus. Suatu ketika di sebuah hutan yang lembut, seekor singa yang sombong memerintah semua hewan dengan cakar besi. Dia percaya bahwa kekuatannya memenuhi hidup dan mengurus keselamatan dan tak tergoyahkan. Setiap hari seekor tikus kecil secara tidak sengaja masuk ke dalam singa. Singa yang merasa geli memutuskan memberi pelajaran kepada tikus dengan menyebabnya di bawah cakarnya yang besar. Tikus itu dan gemetaran ketakutan memohon belas kasihan. Tolong, lepaskan saya. Titipnya. Suatu hari nanti saya bisa menolongmu. Singa terkekeh melepaskan tikus. Menganggap perkataannya sebagai omong kosong. Bertahun-tahun berlalu dan singa menemukannya dan terperangkap di dalam jaringan itu. Tidak dapat melarikan diri, menaun kesusahan, dia menarik perhatian si tikus. Tikus dengan cepat mengunyah dari pengikatnya dan membebaskannya. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, singa menyadari bahwa makhluk terkecil sekalipun dapat memberikan bantuan pertolongan yang besar setiap hari ini. Itu ia memerintah dengan kebaikan dan rasa hormat, belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan dan kebenaran dari semua. Dan hutan pun tumbuh subur secara harmonis merangkum kekuatan dan rasa syukur. Pesan dari moral dan cerita ini adalah bahwa kebaikan dan kasih sayang sekecil apapun tindakannya dapat menghasilkan bantuan dan dukungan yang berkeluarga pada saat yang paling dibutuhkan, memupuk persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.